Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية في هذا المكان في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita sadar bahwa amal kita ini belum cukup untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah rahmat Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pinjaman nyawanya kepada kita, sehingga kita terbangun dalam tidur kita terbangun dari mati sejenak kita untuk melakukan aktivitas dan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Berbahagialah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang terbangun dari tidur dan mampu melakukan kebaikan yang Allah perintahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata mendoakan begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang di pagi harinya senantiasa menghidupkan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Amalan-amalan yang Allah perintahkan dan amalan-amalan yang Rasulullah SAW contohkan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ini bagian dari hamba-Mu yang sedikit. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu mendengar doa seorang sahabat ini, berkata, wahai sahabatku, apa yang kau maksudkan dengan doa ini? Maka sahabat ini berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga dan sahabatnya, pengikutnya hingga akhir kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membahas satu kitab yang sangat mulia, yaitu Nida'atul Rahman li ahli iman. Panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan Sang Rahman li ahli iman, bagi hamba-hambanya yang beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang syekh yang menjadi pengisi tetap di Masjid Nabawi. Beliau ini dikenal dengan pengetahuan
fikihnya. Maka di pondok-pondok modern biasanya sebagian dari mereka mengkaji kitabnya beliau, yaitu Minhajul Muslim. Minhajul Muslim ini memuat kajian tentang akidah, fikih, dan muamalah di dalamnya. Dan bahasanya pun sangat ringan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari kitabnya beliau. Bahasanya sangat ringan sekali. Bagi mubtadi biasanya, bagi para pemula yang baru saja belajar bahasa Arab kitab baik ataupun bahasa Arab percakapan, bahasanya beliau itu sangat mudah sekali untuk dicerna. Termasuk dalam kitab ini, insya Allah semua kalangan mampu bisa mencerna perkataan-perkataan beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nidaatul Rahman, panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Qur'an yang berawal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat 90 ayat. Yang awal kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan Allah yang pertama, nidaul awal fi adabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Allah yang pertama yaitu tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ayah 100 ya. Ayat yang ke-104 min suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, saya ingin menjelaskan bahwa Al-Baqarah ini, penamaan surat Al-Baqarah dilatar belakangi kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya Bani Israel. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat surah Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini, kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan para kaumnya, yaitu Bani Israel. Di awal-awal dakwahnya beliau, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ada seorang laki-laki tua yang memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Dan laki-laki tua ini tidak memiliki keturunan darah, tetapi memiliki keponaan yang tidak mampu, kurang mampu, artinya miskin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ponaan ini yang miskin mengharapkan harta kekayaan dari pamannya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan siapa nama seorang yang kaya ini, tapi pakar sejarah menjelaskan bahwa nama orang yang kaya ini adalah Syum'an. Ya. Kemudian nama ponaan yang ingin mendapatkan harta kekayaan dari pamannya ini adalah Buhayha. Pakar sejarah mengatakan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditunggulah pamannya ini. Kok enggak mati-mati, kira-kira begitu bahasa kita. Kok enggak mati-mati paman saya ya. Sehingga sempat terbesit di dalam hati dan pikiran Buhayha ini bahwa ingin sekali rasanya merebut harta kekayaan dari pamannya dengan membunuhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah pada hari di mana Buhayha ini membunuh pamannya sendiri yang bernama Syum'an. Kemudian Buhayha membawa jasad pamannya ini ke pinggir kota. Artinya perbatasan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Pikiran dia ditaruhlah di pinggir kota, di perbatasan, agar wilayah satu dengan yang lainnya itu saling menuduh siapa yang membunuh seseorang ini. Jemaah sekalian, tibalah pada esok harinya seseorang Buhayha ini menemukan jasad seorang laki-laki tua
dan berteriak, siapakah yang membunuh ini? Maka ketika itu orang-orang berdatangan dari wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Wilayah satu mengatakan bahwa yang membunuh adalah wilayah seberangnya. Wilayah seberang mengatakan yang membunuh adalah wilayah seberangnya lagi. Maka sempat terjadi, hampir saja terjadi perang antara wilayah satu dengan yang lainnya, disebabkan karena jasad yang terbunuh di perbatasannya itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak lama kejadian di perbatasan itu. Maka datanglah seorang kakek tua untuk menengahi kejadian tersebut. Wahai Bani Israel. Bani Israel itu pada waktu itu terdapat 12 kabilah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bani Israel, janganlah engkau bertikai dalam perkara ini. Bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi Musa? Mungkinkah dia bisa memberikan jawaban kepada kita tentang siapa pembunuh laki-laki ini? Maka didatangkanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan pada waktu itu Bani Israel mengatakan, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar memberikan petunjuk siapa pembunuh laki-laki ini. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar diturunkannya wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu agar menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka bertanya-tanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Apakah engkau menjadikan perkara ini sebagai lelucon? Dia Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk sebagai orang-orang yang bodoh. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa meminta jawaban kepada Allah, Allah tidak kemudian langsung memberikan jawaban dialah pelakunya. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran, memberikan pelajaran. Semua itu ada tahapan dan proses. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Maka Bani Israel juga bertanya kembali. Nah, ini pertanyaannya seakan-akan mengelak, justru mempersulit mereka sendiri. Seperti apa sapinya itu, wahai Musa? Sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah sebagaimana yang telah aku perintahkan kepadamu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Maka mereka bertanya lagi kepada Musa, wahai Musa, jelaskanlah kepada kami bagaimana sapi betina itu warnanya yang kau inginkan. Lalu Musa juga menjawab, dia Allah Subhanahu wa taala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya dan menyenangkan orang-orang yang menendang. Semakin sulitlah didapatkan. Pada waktu itu sebagian dari Bani Israel masih menuhankan sapi. Makanya banyaklah bertanya, karena pada hakikatnya mereka itu tidak ingin sebenarnya menjadikan sapi sebagai korbannya, menjadikan sapi sebagai hal yang menjadikan mereka itu patuh kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di ayat berikutnya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Penjualan sapi pada waktu itu sangat langka. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan
kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa pada waktu itu yang jual sapi hanya ada satu orang laki-laki yang soleh, dan itu tempatnya sangat jauh sekali. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Semakin sulitlah Bani Israel pada waktu itu cari sapi yang warnanya bagus, bersih, masih perawan, tidak tua dan tidak muda, dan tidak pula mengairi tanaman. Artinya sapi itu belum pernah dipakai ke sawah, sehat dan tanpa belang, warnanya satu, tidak ada bercak warna yang lain. Mereka berkata, barulah sekarang engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu mendapatkan sapi betina dari seorang laki-laki yang soleh, yang sangat taat kepada ibundanya yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Maka ibundanya memerintahkan kepada laki-laki soleh ini untuk menjualnya sapi ini ke pasar dengan harga 3 dinar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus orang malaikat yang kemudian menyamar sebagai laki-laki pembeli sapi ini. Laki-laki ini yang menyamar dari malaikat membeli sapi dari anak soleh ini dengan harga 3 dinar dan menaikkan harganya menjadi 6 dinar. Wahai anakku, malaikat ini bertanya kepada laki-laki soleh ini yang menjual sapi betinanya, berapa harga yang kau tawarkan terhadap sapimu ini? Ibuku mengatakan 3 dinar. Wahai anakku, aku akan membelimu sapi ini dengan harga 6 dinar. Maka 3 dinar itu kamu ambil sendiri tanpa sepengetahuan ibumu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak laki-laki yang soleh ini kemudian melapor kepada ibunya dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menawarkan harga yang cukup bagus, bahwa sapi ini akan dibeli dengan harga 6 dinar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ibundanya mengatakan, wahai anakku, ketahuilah bahwa laki-laki tadi itu adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji kejujuranmu. Maka kemudian ibundanya mengatakan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada anak laki-lakinya ini, wahai anakku, jika kamu kembali ke pasar dan menemui laki-laki itu, maka mintalah kepadanya harga emas yang seberat setara dengan sapinya itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sapi itu mampu dibeli oleh orang dari kalangan Bani Israel, yaitu dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang kemudian oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam disembelih. Dan inilah kisahnya di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan sapi dari seorang laki-laki yang soleh. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu menuduh tentang itu, tetapi Allah menyikapkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikianlah menghidupkan orang yang telah mati dan tidak memperlihatkan kepadanya kamu tanda-tanda kekuasaan agar kamu mengerti. Jadi setelah disembelih, beberapa bagian Nabi Musa alaihissalam mengambil dan memukulkannya terhadap jasad yang telah mati itu.
Kemudian jasad yang telah mati itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan. Dan pada waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada jasad yang baru saja hidup. Bertanya, "Siapakah yang membunuhmu?" Dia mengatakan, "Yang membunuhku adalah Uhayha, ponakanku sendiri." Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Uhayha ini pada awalnya dia panik sendiri, akhirnya dialah yang menjadi tersangka. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu jasad yang telah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan kembali, dihidupkan hanya untuk memberikan jawaban siapa pembunuhnya. Maka Uhayha pada waktu itu oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dihukum. Maka itulah latar belakang mengapa surat Al-Baqarah menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama lain juga surat Al-Baqarah yang menjadi kesepakatan para ulama, artinya tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, adalah Az-Zahra. Lughatan Az-Zahra itu secara bahasa adalah sesuatu yang bersinar. Mudhi'ah, lughatan mudhi'ah. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada dua jenis sesuatu yang bersinar. Ada artinya sinar itu sendiri, ada juga cahaya. Cahaya di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata An-Nur, dan sinar di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata Mudhi'ah, Dhiya atau Du. Di dalam surat Yunus ayat yang kelima, Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dan Allah itu menjadikan matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya. Artinya apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudhi'ah itu cahaya, sinar dan cahaya. Sesuatu yang bersinar sudah pasti bercahaya, tetapi sesuatu yang bercahaya belum tentu bersinar. Wa summiyat kadzalik li'annaha tuniru tariqal hidayah fid dunya wal akhirah. Dinamakan demikian karena dia mampu memberikan penerangan jalan di dunia maupun di akhirat. Kemudian di antara nama lain surat Al-Baqarah adalah As-Sanam. As-Sanam secara bahasa adalah punuk, sesuatu yang tinggi. Lughatan a'la ma fi syai' makanan wa makanatan. As-Sanam, sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi baik itu tempatnya, letaknya atau derajatnya. Kemudian nama lain juga dijelaskan bahwa Al-Fustat. Al-Fustat secara bahasa adalah tenda, Al-Khaymah. Ka khaymati qaidil ma'arakah allati takhruju minha al-awamir wat ta'limat. Tenda atau tempat teduh seperti tendanya seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu akan selalu, pemimpin perang akan selalu mengeluarkan perintah dan instruksi penting-penting seperti markas utama yang mengeluarkan perintah dan penjelasan syariat Islam. Itulah diantara nama surat Al-Baqarah. Terlepas dari nama-nama yang lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama, inilah diantara nama-nama yang tidak ada perdebatan diantara mereka, yaitu Al-Baqarah, kemudian As-Sanam yang artinya punuk, sesuatu yang tinggi, Al-Fustat yang artinya adalah tenda, dan Az-Zahra yang artinya adalah sinar atau cahaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fil adabi ma'a Rasulillah, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sangat dalam sekali artinya tentang larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin dan harus beretika baik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Janganlah kalian mengatakan ra'ina. Wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim. Di dalam Al-Qur'an terjemahan, mushaf terjemahan, ra'ina dan unzurna itu tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Hadza nida'ullahi ta'ala li'ibadihil mu'minin. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman.